Ya, selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk ibadah dan persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya di hari Minggu 23 Februari 2025. Kali ini saya mengajak kita untuk merefleksikan tema Yesus mengutus 12 murid. Titik tolak bagi refleksi atau perenungan itu adalah Matius 10 ayat 5 sampai 15 yang dikemas di dalam tema diutus memberitakan kerajaan sorga. Ibu bapak, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia, kekasih-kekasih Tuhan. Cerita tentang Yesus mengutus 12 murid terdapat dalam 3 kitab Injil Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tentu saja masing-masing versi disesuaikan dengan kondisi pendengar, sehingga nampak nuansa yang berbeda atau cita rasa yang khas dari tiap-tiap cerita dalam ketiga kitab itu. Kitab Yohanes tidak memberi perhatian terhadap episode pengutusan 12 murid oleh Yesus. Nah, Matius menaruh cerita ini segera setelah Yesus memanggil dan memilih 12 murid. Matius juga membuat larangan kepada mereka untuk tidak boleh keluar dari batas-batas wilayah Yehuda. Murid-murid ditugaskan hanya ke keluarga-keluarga Yahudi. Yesus bahkan melarang murid-murid pergi ke daerah Samaria. Tentu ini ada hubungan dengan ciri khas Matius, yakni Injil yang bergenetika Yudaisme. Dan karena itu dia melarang murid-murid, atau Yesus melarang murid-murid untuk keluar dari batas-batas Yudaisme. Di versi Markus dan Lukas tidak ada larangan untuk pergi ke Samaria. Pengutusan ke-12 murid adalah untuk semua kota dan untuk semua keluarga. Ini pun menunjukkan cita rasa khas dari Markus dan Lukas dari cerita pengutusan ke-12 murid. Karena kita semua tahu Injil Lukas adalah Injil cerita tentang Yesus yang disampaikan melampaui batas-batas Yudaisme, masuk ke dunia Yunani atau masyarakat Helenisme. Nah, mari kita lebih fokus ke pengutusan murid-murid sebagaimana disaksikan oleh Matius. Menurut Matius ada 2 kali Yesus mengutus ke-12 murid. Kali pertama terbaca di pasal 10 ayat 5 sampai 15. Kali kedua disebutkan dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, untuk konsumsi renungan perlu kita catat perbedaan yang muncul di 2 versi tadi. Dan saya catat di sini paling kurang 3 perbedaan. Pertama, perbedaan jumlah murid yang diutus. Kali pertama ada 12 murid. Tentu saja karena Yudas belum bunuh diri atau dia belum melakukan pengkhianatan. Kali kedua hanya 11 murid karena tentu saja minus Yudas dan belum ada pengganti yang dipilih untuk menempati tempat yang kosong ditinggalkan Yudas. Menariknya, Petrus yang menyangkal dan Thomas yang kepala batu juga ikut diutus di pengutusan kali kedua. Keduanya ikut dalam rombongan 11 murid yang diutus. Ya tentu saja karena Petrus dan Yudas dan Thomas sudah sadar dan bertobat. Artinya pengutusan itu bukan pertama-tama pergi kepada masyarakat dan kepada bangsa-bangsa untuk
mentobatkan masyarakat dan bangsa-bangsa bagi Kristus. Tapi pengutusan itu dimaksud pertama-tama apabila orang-orang yang diutus itu sudah menjalani kehidupan dalam pertobatan. Dan apa pertobatan itu sebenarnya? Nanti kita lihat dalam bagian selanjutnya dari renungan ini. Poin kedua, di pengutusan pertama tegas. Yesus melarang murid-murid menyeberang ke daerah Samaria. Wilayah pekabaran Injil hanya dalam batas-batas Yahudi. Ini terjadi sebelum kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sedangkan di pengutusan kedua, yaitu setelah Yesus bangkit dari orang mati, yang dicatat dalam Matius 28, Samaria bukan lagi daerah terlarang. Yesus malah dengan tegas berkata, "Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku." Artinya, Injil di versi yang pertama dari cerita pengutusan hanya untuk bangsa Yahudi. Dalam tugas pengutusan kedua, Injil adalah untuk segala bangsa. Di penugasan pertama, Injil diperuntukkan bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga-keluarga, orang-orang yang sudah percaya. Perhatikan penegasan yang Matius catat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Lalu kalau salammu itu diterima, maka salammu itu tidak kembali, tapi tinggal tetap. Tapi apabila seseorang tidak menerima kamu, keluarlah dan tinggalkan rumah. Lalu nanti akan pada masa penghukuman terakhir, keluarga yang menolak salam itu akan lebih berat hukumannya dibanding dengan yang dialami Sodom dan Gomora. Di perutusan kedua, Injil ditujukan kepada komunitas yang lebih besar untuk segala bangsa. Ruang lingkup pemberitaan Injil tidak lagi sekedar urusan domestik, tapi ruang lingkup itu mencakup urusan politik, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, dan lain-lain. Itu sebabnya dalam perutusan yang kedua itu Yesus mulai dengan kata, ajarlah mereka. Ya, lalu jadikanlah segala bangsa murid. Dalam semua sektor kehidupan. Di perutusan kedua, tidak lagi disebut tentang hukuman yang bakal diterima bagi mereka yang menolak. Bahkan seolah-olah gagasan tentang penolakan terhadap para murid dan terhadap Injil tidak nampak lagi. Artinya dunia, masyarakat di luar lingkungan Yahudi sudah siap untuk menerima Injil. Ketiga, waktu mereka diutus kali pertama, tugas yang diterima adalah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan kusta, dan mengusir setan-setan. Ini memang persoalan yang selalu terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ya, perhatikan kata yang dipakai untuk setan. Itu dalam bentuk jamak. Artinya setan-setan. Ya, banyak setan maksudnya begitu. Memang dalam keluarga itu ada setan-setan. Ya. Dan menarik, keluarga yang didatangi adalah keluarga atau rumah tangga Yahudi yang notabene mereka sudah mengenal Allah. Memiliki Torah. Tekun mempelajari hukum-hukum Tuhan. Rutin berpartisipasi dalam berbagai ritual agama dan perayaan-perayaan religius. Tetapi murid-murid disuruh pergi ke sana untuk usir setan-setan. Artinya dalam rumah orang-orang percaya, umat Allah, mereka yang kenal hukum Taurat, ada setan-setan. Dan setan-setan inilah yang menyebabkan berbagai penyakit, termasuk kusta.
Memang kitab-kitab Injil menggambarkan penyakit bukan sekedar sebagai persoalan medis, tetapi juga ada hubungan dengan unsur mistis. Dan murid-murid disuruh ke sana, masuk dalam keluarga-keluarga orang percaya, orang Yahudi yang sudah memiliki Torah dan mengenal Allah untuk mengusir setan-setan itu. Sementara ketika mereka diutus kali kedua, yaitu kepada bangsa-bangsa, tugas yang mereka terima bukan untuk menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan-setan, melainkan untuk menjadikan segala bangsa murid, membaptis dan mengajar manusia melakukan perintah-perintah Yesus. Ini mengandaikan bahwa dalam masyarakat atau masalah dalam masyarakat bukan karena ada setan-setan di pohon, di sungai, di jembatan, di politik, di polisi, di militer, di pengadilan, di kantor, wali kota, kantor bupati, kantor gubernur, kantor menteri, kantor presiden. Bukan. Tetapi masalah di masyarakat muncul karena orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting itu tidak mau hidup sebagai murid Yesus dan enggan melakukan perintah dan pengajaran Yesus. Di rumah tangga dan kehidupan keluarga, masalah muncul karena di sana ada banyak setan. Setan-setan ini adalah penyebab dari berbagai masalah bagi anggotanya. Broken home, konflik orang tua dan anak, atau seks bebas, persinahan, kekerasan dalam rumah tangga, hamil di luar nikah atau menghamili di luar nikah. Itu semua karena setan-setan ada dalam rumah. Yesus menyebut dampak dari setan-setan yang bekerja dalam rumah tangga itu adalah menimbulkan penyakit. Dan secara khusus disebutkan 2 penyakit, yaitu kusta dan kematian. Kusta adalah penyakit yang menjijikkan, sementara kematian adalah momen berakhirnya semua aktivitas kerja dan juga perbuatan-perbuatan kebaikan. Di perutusan kali pertama, murid-murid diutus pergi ke rumah-rumah tangga dan kehidupan keluarga untuk menghalau setan-setan, penyebab berbagai penyakit, supaya anggota keluarga bisa menjalani hidup yang terpuji, tidak lagi mempraktekkan hal-hal menjijikan, dan bisa mendayagunakan potensi, keterampilan, bakat, talenta bagi kebaikan bersama. Di masyarakat, masalah muncul bukan karena setan-setan, tetapi karena tidak ada keinginan dan kemauan dari para pengambil keputusan yang menduduki simpul-simpul penting kehidupan bersama untuk hidup sebagai murid Yesus. Pemimpin-pemimpin dalam masyarakat termasuk manusia lebih senang mengikuti keinginan hatinya ketimbang perintah-perintah Yesus. Di pengutusan kali kedua, murid-murid disuruh pergi untuk mengajarkan hidup sebagai murid. Tapi bukan teoritis pengajarannya. Mereka harus menjadi yang pertama dalam melakukan atau mempraktekkan perintah Yesus. Nah, ada 2 versi cerita pengutusan murid-murid oleh Yesus yang Matius tunjukkan. Karena Matius hendak menunjukkan bahwa kehadiran Kristen yang bermakna berlangsung di 2 pentas. Pertama, di pentas keluarga, dalam kehidupan rumah tangga atau sektor privat. Yang kedua, di ruang publik, dalam kehidupan bermasyarakat atau di berbagai lapangan kehidupan. Di keluarga, para murid Kristus perlu mengusir setan-setan yang merusak sendi-sendi moral, etika, spiritualitas, dan energi religius dari anggotanya. Di masyarakat, para
para murid wajib menjadi yang pertama memperlihatkan kehidupan sebagai murid, yakni melakukan perintah Yesus. Nah, tema yang dicanangkan berdasarkan bacaan Matius 10 ayat 5 sampai 15 adalah diutus memberitakan kerajaan sorga. Kita mencatat bahwa pemberitaan akan kerajaan sorga berlangsung di dua pentas secara serentak atau simultan, yaitu di ruang privat, dalam keluarga dan rumah tangga, dan di ruang publik, dalam kehidupan bersama masyarakat, dengan semua matranya, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesenian, bahasa, politik, keagamaan, olahraga, dan silahkan tambah yang lain-lainnya. Di sana, para pewarta kerajaan sorga perlu melakukan dua hal. Yaitu pertama, mengusir setan-setan. Yang kedua, menjadi pelaku-pelaku di barisan depan dalam ketaatan akan perintah Yesus. Nah, terlalu sering banyak orang Kristen memahami tugas perutusan dalam paradigma rangkap tiga yang keliru. Pertama, perutusan dipahami sebagai pergi ke masyarakat untuk mentobatkan bangsa-bangsa. Mereka lupa bahwa ruang lingkup pertama dan terutama dari tugas perutusan adalah keluarga dan kehidupan rumah tangga sendiri. Apa gunanya mentobatkan orang di luar rumah, masyarakat, semuanya dibawa kepada Kristus, tetapi kehidupan keluarga dan rumah tangga sendiri hancur, berantakan dan tidak terurus. Anak-anak hidup dalam kekeringan cinta kasih karena tidak mendapat perhatian dari orang tua. Yang kedua, orang sering memahami tugas perutusan sebagai pergi ke bangsa-bangsa untuk mengusir setan-setan. Sehingga mereka lupa mengusir setan-setan yang ada di dalam rumah tangga dan keluarga sendiri. Berupa kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab terhadap istri, terhadap suami, lalai membimbing dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang kuat, abai terhadap tanggung jawab pendidikan, dan membesarkan mereka secara sehat dan seterusnya. Ketiga, orang sering mengartikan tugas perutusan sebagai pergi untuk mentobatkan bangsa-bangsa. Padahal sejatinya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, pergi untuk menjadi yang pertama bertobat di tengah masyarakat dan bangsa-bangsa, yaitu mempraktekkan hidup sebagai murid-murid yang ditunjukkan dalam ketaatan untuk melaksanakan perintah Yesus. Demikian refleksi dan renungan untuk hari Minggu 23 Februari 2025. Tuhan kiranya memberkati kita.